kasih untuk Tuhan, karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Terjebak pujian ke topeng keselamatan, menjadi laskan-laskan Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan. Anda luar biasa. Selamat pagi, Shalom. Nama saya Gunanto, istri saya 1, anak saya 3, saya tinggal di BSD. Saya bergabung di chapter Pesanggerahan dari tahun 2008. Jadi masih temenan sama Babe Berlian. Jadi waktu Babe Berlian masuk, saya juga ikutan masuk. Ya, cuman memang waktu kita mengalami masuk di chapter itu, Babe Berlian dipilih menjadi presiden chapter, wakilnya saya. Jadi memang sebenarnya kalau dibilang waktu saya menjadi wakil presiden chapter itu saya merasa saya belum siap lah, saya nggak ada kerinduan melayani. Cuman karena sudah ditunjuk, ya mau nggak mau ya kita jalan lah, gitu ya. Ya, tapi dengan waktu-waktu proses berjalan itu pun kita sempat mungkin Babe Berlian sempat sharing juga ya mengenai chapter Pesanggerahan awal-awal. Kita mau mundur gitu kan, terus tiba-tiba dikuatkan, dijanjiin kita akan didampingi, tapi ternyata orangnya juga hilang gitu ya. Jadi memang luar biasa. Jadi waktu itu dengan tahun demi tahun berjalan, saya juga sempat menghilang dari full gospel karena saya juga merasa masih belum menemukan sesuatu gitu. Jadi memang hati saya juga masih kosong. Jadi pas tahun 2016 itu saya kembali lagi ke full gospel, kembali lagi ke Pesanggerahan. Nah di sini saya mulai mencari di mana saya bilang, saya capek juga ya, hidup di luar juga seperti ya bolak-balik ya begitu-begitu aja. Jadi rasanya capek juga. Akhirnya saya kembali lagi 2016. Pas waktu saya kembali lagi 2016, saya mulai ketemu teman-teman yang baru, luar biasa. Waktu itu pas mulai Babe Ray juga gabung, Babe Ivan sudah lama sekali ya. Nah, saya banyak belajar lah gitu. Nah, yang saya mau saksikan adalah waktu tahun 2017. Awalnya kan saya sebenarnya seorang karyawan lah, seorang karyawan bergerak di bidang furniture. Jadi kita tukang kayu. Jadi waktu berjalan 2017, jadi 2016 awal sampai akhir itu saya jalan sendiri. Pas waktu 2017 saya mulai buat satu perusahaan. Jadi ibaratnya karyawan yang pengen jadi bos. Nah, tapi sebenarnya dalam kondisi ini saya tidak punya kemampuan. Artinya secara pengalaman juga masih tanggung, tapi secara keuangan pun tanggung. Akhirnya saya tetap memberanikan diri untuk, ya karena saya butuh modal, saya harus jaminin rumah saya harus pinjam uang bank. Jadi waktu 2017 sampai 2018, dengan waktu yang sesingkat itu, uang yang saya pinjam itu habis ketika. Saya sampai bingung, saya sempat sharing sama teman-teman saya, kenapa ya? Saya hidup saya nggak aneh-aneh, artinya saya nggak main judi, saya nggak main cewek, saya juga nggak aneh-aneh, nggak investasi yang aneh-aneh. Jadi benar-benar kerja. Tapi dalam waktu bekerja, ini kok uang cepat sekali habis. Ini hal yang menurut saya suatu pukulan. Sampai terus berlanjut, saya terus berusaha, artinya ketika ada kewajiban, itu membuat saya sangat stres. Saya harus mengusahakan setiap bulan untuk memenuhi cicilan-cicilan. Yang ada, nggak ada damai sejahtera, sampai mulai di Uber sama debt collector. Itu membuat saya sangat-sangat terpuruk. Sampai di satu titik, saya sudah mulai menyerah. Artinya saya bilang, Tuhan kalau boleh Engkau tarik saya aja. Karena saya berpikir apa? Waktu itu kalau Tuhan tarik saya, minimal saya masih punya warisan, saya bilang. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Kenapa? Ketika warisan saya keluar, minimal hutang saya terbayar lunas,
minimal untuk keluarga saya masih bisa untuk cukup mereka hidup. Itu saya benar-benar sudah depresi, saya sudah benar-benar angkat tangan. Tapi waktu dalam kondisi seperti itu, saya bersyukur sekali saya punya komunitas, saya punya full gospel. Teman-teman menguatkan saya, mendoakan saya, kami sama-sama datang. Dan di suatu ketika, ini hal yang benar-benar yang saya tidak pernah pikirkan. Teman-teman saya membantu saya untuk menyelesaikan hutang saya yang tidak pernah saya pikirkan. Dan saya juga merasa, kalau saya lihat orang-orangnya, saya merasa gak mungkin lah, karena pinjaman ini sangat besar. Bagi saya sangat besar sekali dan gak mungkin orang mau nalangin. Ternyata Tuhan gerakan mereka. Akhirnya dengan waktu itu saya dibantu, dikasih waktu 2 tahun untuk menyelesaikan tanpa bunga. Dengan waktu yang berjalan 2 tahun ini, saya berusaha juga bekerja. Saya juga sungguh-sungguh. Ibarat kalau pagi sampai pagi namanya ada kerjaan, saya tetap akan kerjakan. Tapi luar biasanya, tetap hasilnya nol. Ibaratnya saya kerja hanya cukup untuk menutupi kebutuhan saya. Gimana dengan utang saya? Masuk ke tahun 2000, itu di masa-masa pandemi. Itu di mana masa-masa yang saya makin terpuruk, makin merasa kehilangan. Saya bilang, aduh Tuhan ini gimana? Saya ketemu orangnya aja, orang itu kan padahal nggak menagih saya, nggak ini, tapi saya sendiri merasa tertuduh. Jadi ketika mau datang full gospel, saya berat hati. Ketika saya mau ketemu di telepon, saya udah rasa was-was gitu. Padahal nggak ditagih, nggak apa-apa. Jadi memang ini membuat sesuatu, saya bilang hidup ini malah tidak berarti hidup lagi. Di rumah juga saya juga tidak baik, saya juga tidak terlalu peduli sama istri dan anak-anak, karena sudah tidak bisa berpikir. Dalam kondisi seperti ini, saya sempat datang ke teman-teman saya. Waktu itu ada Mbak Beri juga sebagai saksi. Waktu saya datang ke mereka, saya bilang, saya mohon pengampunan. Karena saya tidak bisa bayar dengan tepat waktu. Saya minta waktu. Di situ hati saya sangat hancur. Kenapa? Bagi saya, teman saya itu lebih berharga dari uang. Tapi ketika janji yang saya janjikan tidak saya tepati, itu membuat hati saya hancur. Saya menghadap Tuhan, saya benar-benar tidak tahu harus seperti apa. Tapi Tuhan waktu itu ingatkan saya, apa yang ada padamu, itu lakukan. Saya bingung, Tuhan apalagi yang ada dalam sama saya? Saya sudah bekerja, saya sudah lakukan sesuatu, tapi saya diingatkan, kamu masih punya satu rumah. Nah rumah ini yang saya akhirnya, saya sempat berpikir, Tuhan Engkau lah Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Aku punya hutang, Engkau sanggup. Engkau Allah yang kaya, Engkau sanggup melunasi hutangku. Itu saya nuntut Tuhan. Tapi yang membuat saya malahan hilang kepercayaan saya sama Tuhan. Kenapa? Kayaknya Tuhan enggak buktikan. Katanya Engkau kaya. Saya sempat mengalami hal seperti itu. Tapi ketika Tuhan bilang, apa yang ada padamu, selesaikan. Waktu itu saya dengan berat hati saya harus jual rumah saya. Dalam proses penjualan rumah ini bukan juga sesuatu yang gampang. Karena di masa-masa pandemi, orang kalau kita mau jual aset kita, mereka pasti akan tekan. Rasanya tidak, waduh. Itu yang membuat istri saya makin hari itu dia mengalami depresi. Depresi yang seperti apa? Secara fisik dia sehat, secara cek darah dia sehat, tapi secara pembawaan hidup dia udah tidak semangat lagi hidup. Dia letih lesu. Saya bawa ke dokter A, dokter B, dirawat rumah sakit A, rumah sakit B, tidak ada perubahan. Saya bilang, Tuhan, apalagi ini? Hutang belum beres, istri sakit. Saya bilang, ya sudah, saya tetap mau bersama dengan Engkau Tuhan. Saya tetap mau taat, apapun yang ada sama saya akan lakukan. Dalam proses berjalan, ternyata rumah saya waktu ada sebelum rumah ini laku, saya bersama teman-teman kita doakan rumah itu. Jadi waktu itu ada Babe Barian, Babe Ivan sama Babe Re, kami berempat dan istri, kami berdoa, kami urapin rumah itu. Puji Tuhan, nggak lama dari situ rumah itu bisa laku. Itu luar biasa kali. Saya sangat bersuka cita karena sesuai dengan yang saya mau jual. Tapi pembelian ini itu melalui proses bank.
Ternyata waktu diproses back itu ditolak. Waduh, waktu itu hati saya hancur lagi. Tuhan, saya bilang, ini engkau baru mau menyelamatkan, baru mau selesai, tapi tiba-tiba kok gagal lagi. Saya patah hati lagi. Tapi dengan waktu berjalan, waktu itu kami kembali lagi. Saya ketemu teman-teman, saya minta didoakan. Setelah didoakan itu, saya merasa Tuhan benar-benar tolong saya. Ada salah satu teman yang bicara begini, artinya rumah kamu Tuhan gak kasih dengan harga yang kamu mau, Dia mau dengan harga yang lebih tinggi. Puji Tuhan, gak lama dari itu rumah sewaku lebih tinggi, lebih luar biasa. Menurut saya ini Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Artinya ketika saya bilang ini punya saya Tuhan, dan Tuhan lakukan mukjizat-mukjizat. Waktu Tuhan lakukan mukjizat dengan 2 ikan dan 5 roti, itu juga saya rasakan hal yang luar biasa. Artinya apa yang ada di saya serahkan Tuhan, dan Tuhan lakukan mukjizat. Ini hal yang luar biasa. Saya mengucap syukur akan hal ini, bahwa memang Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menolong kita, asal kita mau terus berserah sama Dia dan tinggal di dalam Dia dan menerima mukjizat-mukjizat yang bersama dengan Dia. Demikian, terima kasih. Nama saya Andrew, saya istri 1, anak 1, saya tinggal di Green Lake City. Saya join Full Gospel ini sebenarnya saya udah kenal sejak zaman saya kuliah. Cuman waktu kuliah cuma ngikutin sedikit aja, habis itu terhilang. Kemudian saya bekerja, kemudian sampai pada satu titik itu saya berhenti dari pekerjaan saya, kemudian saya menjalankan waktu itu money game. Mungkin teman-teman waktu itu ingat sekitar tahun 2012 ya, kurang lebih itu ada yang investasi emas itu loh yang akhirnya bodong. Nah dari situ sempat dari income puluhan juta menjadi ratusan juta. Nah saya juga jatuh di dalam dosa kesombongan. Waktu itu bisa beli mobil, beli rumah baru, tapi nggak lama setelah itu perusahaannya kabur ya, money game namanya kan. Jadi akhirnya rumah yang saya beli itu juga saya harus kehilangan. Terus saya sempat terpuruk. Waktu itu juga sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok saya ada di posisi seperti ini ya, maksudnya. Sekarang di dalam Roh Kudus Tuhan tuh memampukan kita untuk bisa menang gitu loh atas darah dan daging gitu loh. Karena kalau secara manusia biasa kita nggak akan bisa menang gitu loh. Kita pasti jatuh gitu loh. Dan memang Roh Kudus memampukan juga kita untuk sekarang bersaksi ya. Jadi kalau ketemu orang-orang saya juga bersaksi mengenai Yesus, saya ajak mereka kalau yang di dalam Yesus untuk baca Alkitab, terus ajak mereka juga untuk ikut komunitas ini ya, baik secara online maupun offline gitu kan, sehingga mereka bisa dilawan Roh Kudus gitu loh. Karena kita percaya Roh Kudus yang memampukan sih, bukan karena kita hebat gitu ya, bukan karena kita ini gitu loh. Jadi yang apa yang tidak pernah dilihat, dipikirkan, didengar, itu yang Tuhan berikan bagi mereka yang mengasihi Dia gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita nggak? Atau kita cuma ibaratnya kalau lagi butuh aja nyari Tuhan gitu ya, ibaratnya mau cari berkatnya aja gitu loh. Tapi kalau kita benar-benar menghidupi firman ini setiap hari, kita juga mau dipakai Tuhan, kita bersaksi, saya percaya Tuhan mampukan kita gitu loh. Nanti hubungan kita dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan saudara bisa dipulihkan gitu loh. Jadi luar biasa sih, saya percaya itu karena Roh Kudus, Roh Tuhan yang memampukan. Sehingga make sure teman-teman kita semua dipakai. Jangan sampai hari ini, anggaplah malam ini malam terakhir hidup kita, nanti kalau kita ketemu Tuhan Yesus, gimana pertanggungjawaban kita gitu loh. Ngapain aja kamu di dunia ini gitu loh.
Misalnya kalau kita jawab sibuk, Tuhan nyari uang, membahagiakan saya dan keluarga gitu kan. Tuhan kan bilang bukan itu yang saya mau gitu loh. Ya kan, amanat agung Tuhan kan di Matius 28 ayat 19 sampai 20 kan udah jelas gitu ya. Pergi jadikan semua bangsa muridku, artinya Tuhan mau kita udah mengerti firman, kita make sure semua teman-teman di sini juga menjadi murid Yesus yang memahami firman ya, menghidupi firman ya, dan juga baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus gitu loh. Jadi Tuhan mau juga kita untuk membawa teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita supaya mereka juga dapat mengenal Yesus dan dibaptis ya, bisa lewat gereja kan, dan juga ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan mau kita juga menjadi teladan dan juga kita sharing mengenai firman seperti ini ya. Dan janji Tuhan itu, ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman gitu. Jadi Tuhan benar-benar itu janji Dia sampai akhir hidup kita gitu. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia setia dan Dia Allah yang hidup. Itu aja sih teman-teman. Thank you. Saya Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah dinyatakan ketika firman Tuhan diberitakan. Terima kasih Bapa Surgawi, karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Dan kami yang hadir di sini pada pagi ini Tuhan, dan yang ikut ibadah ini melalui YouTube, kami sungguh rindu setelah kekal dan abadi dinyatakan atas hidup kami itu firman-Mu. Maka silakan Tuhan, pakai hamba-Mu pada hari ini Tuhan, untuk boleh menyatakan kata-kata yang bersumber daripada pewahyuan Roh Kudus saja, dan setiap kami boleh terima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan tanah hati yang subur. Firman Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, mereka boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami siap terima berkat besar, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saudara, saya sungguh senang sekali bisa ada di sini pada pagi ini. Sudah sekali sekian lama saya percaya kita ini lakukan meeting ini melalui namanya online, YouTube, Zoom. Apa bedanya orang ikut ibadah pakai YouTube dan pakai Zoom? Bedanya begini, kalau YouTube itu kita boleh ngulang-ngulang kapan aja, iya toh? Iya, udah selesai boleh diulang. Bukan hanya itu, ada yang kurang jelas mundurin lagi. Bukan cuma itu, nonton di tengah-tengah kita bisa berhenti dulu. Kenapa? Ambil kacang dulu, kemudian terusin lagi. Oke? Kalau Zoom jangan begitu, ya toh? Zoom itu kita nggak waspada aja lewat, ya. Nah, kalau YouTube beda. Jadi karena itu kok namanya Zoom, kita itu ikut dengan agendanya. Kalau YouTube, agendanya agenda kita. Kapan saya mau nonton, gimana nontonnya, terserah saya. Zoom nggak bisa. Zoom kita ikut dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, hidup itu bukan seperti orang ikut ibadah di YouTube. Enggak. Hidup itu ibarat orang ibadah di Zoom. Begini, YouTube itu ada satu tombol yang khas sekali, namanya tombol pause. Pause itu artinya adalah saya tekan tombol itu, semua berhenti. Nah, hidup tidak ada tombol pause. Hidup itu akan jalan terus, nggak peduli sama kita.
Semua berjalan menurut agendanya kehidupan. Kita nggak bisa mengatakan, saya mau berhenti hidup dulu sebentar ya di Mama Dia. Kenapa? Saya capek atau mau hari ya? Nggak bisa. Hidup akan jalan terus tanpa peduli sama kita-kitanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi karena itu kita menyadari orang nggak bisa menjalankan agenda hidupnya sendiri. Nah, tidak ada tombol pause. Jadi kata Mazmur 90, nah, ayat yang ke-10 itu bilang begini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru. Hidup itu tidak pernah menunggu kita. Dia itu berlalunya itu buru-buru. Nah, jadi pertanyaan kita pada pagi ini adalah Bapak-bapak sekalian. Ada Bapak sekalian ya, oke, ada ibu-ibunya ya. Bapak sekalian, pertanyaan kita adalah begini. Apa yang harus kita perbuat dengan anugerah yang begitu berharga yang namanya hidup ini? Apa yang harus orang lakukan sehingga ketika suatu hari dia mesti menghadap Tuhan, dalam hidupnya tidak ada namanya penyesalan. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian sehingga hidup kita ini menjadi satu hidup yang betul-betul pantas untuk dijalani. Halaman demi halaman kitab suci itu memberi kepada kita contoh demi contoh yang jelas tentang bagaimana seseorang harus jalani hidup ini. Intinya adalah ada hidup yang pantas untuk dijalani, ada hidup yang gak pantas buat dijalani. Dan yang membedakan itu satu kata, yaitu dampak. Nah, jadi hidup yang menurut saya pantas buat dijalani adalah hidup yang ada dampaknya itu. Sehingga kita ada atau nggak ada, itu ada bedanya. Nah, jangan sampai kita ada nggak ada sama aja tuh, malah mendingan nggak ada katanya. Okay? Nah, karena saya bicara kepada para bapak-bapak, jelas sekali bahwa seorang bapak itu punya dampak yang sangat amat kuat sekali. Sehingga tadi itu ketika visi misi disampaikan, jelas sekali. Kenapa pria? Karena pria itu dampaknya itu besar sekali. Positif atau negatif itu lain ceritanya. Nah, hidup itu mesti menjadi berkat lah istilahnya. Nah, seseorang ketika datang kepada Yesus, dia menjalani 3 fase ini ya. Yang menurut saya digambarkan dengan 3 kata yang bagus banget, yaitu multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi. Okay? Yang tadi disampaikan oleh National President. Nah, coba perhatikan, seseorang ketika datang kepada Yesus, dia itu mesti tertanam, dia mesti berbuah, dan dia mesti berdampak atau bertumbuh dan berbuah. Slide selanjutnya, oke, saya perlihatkan gambarnya. Oke, kira-kira demikianlah. Oke. Proses pertumbuhan itu adalah seorang itu mesti tertanam dulu, kemudian ketika sudah tertanam, dia bertumbuh. Setelah bertumbuh dia mesti berbuah. Nah, ada orang cuma tertanam, nggak bertumbuh. Ada orang tertanam, bertumbuh, tidak pernah berbuah. Hidupnya tidak ada dampaknya. Kita pengen hindari hal demikian. Nah, jadi kehadiran kita entah di rumah tangga kita, entah dimanapun juga, itu mesti membawa sesuatu dampak, suatu efek itu. Saya kasih contoh lah. Kalau kita hadir, orang lebih banyak senyum, apa jadi sengit? Ketika kita hadir itu, orang itu menjadi lebih santai atau lebih sangar. Ketika kita hadir itu, saudara sekalian, apakah orang yang mengasihi atau lebih menjahili sesamanya? Jadi hidup itu sekali lagi dampak. Nah, saudara sekalian, saya kasihkan beberapa hal bagaimana caranya hidup seseorang itu bisa ada dampak. Saya mulai dengan perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 18. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, bahkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Saudara perhatikan, dampak itu bisa seperti lampu, yaitu tidak hanya terasa tapi terlihat. Tapi ada dampak yang nggak kelihatan, itu garam, tapi berasa. Ya. Nah, jadi yang penting bukan kelihatan apa nggak kelihatannya nih. Yang penting adalah dampaknya. Saya kasih contoh berdampak, tapi nggak kelihatan. Okay. Sekarang ini sebagian ikut melalui YouTube. Tidak muncul itu yang pegang itu kamera itu, nggak nongol kan di siarannya itu. Tapi dia penting sekali.
tanpa dia nggak jalan nih. Nah, ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang orangnya itu nggak kelihatan, tapi dampaknya itu sangat amat pentingnya, bukan main. Nah, saudara terkasih, dampak itu muncul dari beberapa hal. Nomor satu, dampak itu muncul dari hubungan dengan Kristus. Itu pertama. Jadi tanpa Kristus kita nggak bisa hidup berdampak, karena Yesus berkata demikian di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Yesus itu memberikan standar tentang hidup berdampak menurut pandangan dia. Ya. Jadi semua orang itu mesti ada dalam Kristus. Dia baru berdampak. Dengan kata lain, Kristus itu adalah sumber kemampuan kita untuk hidup kita itu berbuah-buah dan berdampak. Ya. Nah, jadi Yesus itu menjadi kuncinya. Nah, tapi ada satu syarat yang penting sekali untuk seseorang itu ada dalam Kristus, yaitu dia itu mesti mengakui, menjadikan Yesus itu sebagai sumber kekuatan dan sumber hidupnya itu. Nah, jadi dengan kata lain, orang mesti mengaku dia lemah tanpa Yesus. Nah, jadi dari tadi kita dengar kesaksian itu kan simpel sekali. Saya nggak bisa apa-apa tanpa Yesus. Nah, ini gampang nggak? Nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Contoh saya munculkan gambar berikut. Pendiri aliran komunisme, ya, Karl Marx itu mengatakan agama adalah candu bagi rakyat. Candu, narkoba, pelarian aja katanya. Nah, jadi orang kuat, yang berikut lagi, satu lagi, oke, pendiri CNN, ya. Kekristenan adalah agama untuk orang kaya. Pendiri psikologi modern, yaitu yang namanya Freud, bilang begini, Kristen agama untuk orang lemah. Dan dia ngomong bukan memuji ya, dia ngomong dengan ngejek. Nah, saudara sekalian, belakangan ini bosnya CNN minta maaf ya, oke, dia bilang dia terlalu keras ngomongnya. Nah, saudara kasih, ada hamba Tuhan dari Inggris menjawab demikian. Memang katanya ini orang ngomong nggak salah. Kekristenan itu memang untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang kalah dan mengaku jelas saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Saya cuma pengen ngomong gini, semua orang di dunia ini adalah orang lemah, cuma mau ngaku apa enggak. Kapan kita tahu orang lemah? Ketika dia sudah di ICU, ketika napasnya bergantung kepada mesin, pada saat itu kelihatan semua lemah, nggak berdaya. Ketika seorang sudah ditaruh dalam peti, di situ dia kelihatan lemahnya itu seperti apa. Nah, jadi saudara sekalian, kita perlu punya koneksi dengan Yesus bukan cuma seminggu sekali ketika ke gereja, tapi setiap hari saya mesti nyambung dengan Yesus sebagai pokok anggurnya itu. Nomor 2, dampak itu muncul dari pelayanan. Ketika kita melayani, hidup itu berdampaknya di situ. Tanpa melayani, hidup kita tidak berdampak. Matius 20 ayat 28 berkata demikian. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas sekali bahkan Yesus pun hidupnya itu berdampak karena apa? Karena dia itu melayani. Nah, saudara sekalian, pelayanan kan bisa di mana-mana. Oke, bisa di gereja jelas, tapi di luar gereja bisa. Tapi saya ingin tekankan satu hal. Pelayanan kita yang paling besar itu adanya di dalam rumah kita sendiri. Jangan sampai kita keliling dunia untuk memenangkan dunia, rumah kita berantakan. World Vision adalah lembaga Kristen paling besar sedunia. Gak main-main. Ya. Dana yang dikelola oleh mereka itu ratus-ratus miliar dolar. Ini mainnya sudah ribuan triliun. Pendirinya Bob Hughes itu ketika melayani itu pergi dari Amerika ke Tiongkok. Lihat anak kecil, ibunya bilang gini, tolong anak ini bawa ke Amerika ya. Kalau di sini dia susah hidup. Jadi ini
baru anak, bangsa si Bob itu baru umur kira-kira waktu itu 18 tahun. Disuruh ngurusin anak itu, dia nggak mau. Tapi dia bilang, saya janji, saya kembali ke Amerika, saya kirim uang, nggak banyak, $5 1 bulan. Dia bisa kumpulin 10 orang, bisa 10 anak. Ini adalah World Vision yang satu-satunya organisasi Kristen yang dikasih masuk Korea Utara secara resmi. World Vision hebat sekali. Kemudian setelah mengelola uang sampai ratus miliar, tetapi Bob Pierce punya rumah tangga kacau balau. Dia pisah sama istrinya dan baru rekonsiliasi 4 hari menjelang meninggal. Ketika dia lagi keliling dunia, lagi ada di Vietnam, anak perempuannya telepon. Papi pulang dong, aku perlu papi. Oh enggak, malah nambah katanya. Bayangin, dia udah rencana mau pulang, dia malah bilang, enggak, papi malah mau nambah, mau ke Thailand. Anaknya bilang gini, papi pulang sekarang. Enggak, pelayanan lebih penting. Pak, anaknya mati, bunuh diri. Ya. Dan dia, saking orangnya itu sifatnya karakter demikian jelek, sehingga World Vision sendiri memecat dia. Yang dipecat oleh organisasi. Dia akan banyak sekali perkara-perkara besar. Sudah pernah mendengarkan organisasi Samaritan's Purse yang tiap tahun juga bagi banyak sekali hal, banyak orang miskin ditolong sekali. Nah, itu juga dia bikin, itu juga pecatin dia. Jadi demikian seorang yang begitu luar biasa hidupnya, tapi dia nggak mulai dari rumah tangganya sendiri. Itu kelemahan besar dari Bob ini. Ya, kata Rasul Paulus, ketika kamu kepada Timotius ya, ketika kamu pilih pengurus gereja, perhatikan satu ini ya, dia punya rumah tangga mesti beres. Kalau enggak, ngapain dia rumah tangga sendiri enggak beres, itu suruh dia urus rumah tangga gereja, enggak bisa. Nah, jadi kita perlu perhatikan hal demikian Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi hidup itu berdampak ketika kita melayani. Dan kalau seorang tidak mau melayani, caranya itu cuma 2. Kalau mau melayani ya, cara cuma 2. Nomor 1, dia hidup di utang sendiri aja. Oke. Nomor 2, dia dilayani. Itu aja. Supaya nggak melayani, caranya adalah Anda mesti dilayani terus. Nah, saudara sekalian, jadi hidup baru berdampak ketika kita memutuskan untuk melayani orang lain. 2. Ketiga, dampak itu muncul dari kesaksian. Dampak itu muncul dari kesaksian. Saya bacakan Yohanes pasal 4 ayat 28-29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Perhatikan kesaksiannya ya. Dia malah nggak yakin loh. Dia bilang gini, mungkinkah dia Kristus itu? Agak nggak mantap. Kalau kita mah itu Kristus, dia bilang mungkin kali dia Kristus. Nah, hidupnya kacau balau, ya, hancur-hancuran. Kawin cerai 5 kali. Yang nomor 6 udah nggak usah lah, ya. Daripada kita kawin lagi, cerai lagi, kita kumpul aja. Oke, itu perempuan yang hidupnya kacau balau, kesumur pada siang hari supaya nggak ketemu orang, dan hidupnya berubah. Kesaksiannya membuat orang satu kota bertobat. Saya bicara di depan suatu organisasi, salah satu yang terbesar di dunia untuk bidangnya ya, nomor 20 sekian. Ya hadir dari mana-mana, maksudnya ada orang Islam, ada orang Buddha, macam-macam. Saya bilang begini, saya mau kasih Anda contoh satu organisasi yang bertahan sampai berpuluh-puluh tahun dan itu punya cabang di lebih dari 5.000 cabang di seluruh dunia. Saya tahu apa yang beri dia. Nomor 1, dia jelas sekali menjangkau siapa, marketnya jelas. Nomor 2, saya bilang, setiap kali pertemuan, cerita yang sama diulang-ulang, padahal yang hadir sudah dengar ceritanya itu. Diceritain ulang-ulang dari mana awalnya itu kegerakan terjadi. Itu diulang bolak-balik, saya bilangnya, itu saja sudah bosan, tak ulang ceritanya lah sambil tutup mata, apapun juga kita bisa cerita. Diulang-ulang sampai orang dengar ratusan kali. Brilian, saya bilang. Yang ketiga, saya bilang, mereka tiap kali pertemuan selalu mengundang orang dan disuruh cerita apa yang terjadi pada hidupnya. Itu namanya kesaksian. Itu brilian. Anda boleh lihat pertemuannya, saya bilang. Oke, itu namanya Full Gospel Business Fellowship International. Saya bilang brilian. Anda perlu ke sana dan tiru ide organisasi. Kesaksian itu membawa dampak.
Tapi kesaksian itu kan harus berupa kata-kata. Ya. Ada satu orang datang dari Batam, ya, datang ke Jakarta nih, sama istrinya. Tinggal di rumah seorang pendeta. Dalam 1 minggu dia jadi Kristen. Ya, orang muda jadi Kristen. Saya tanya kenapa? Dia bilang begini, saya datang tinggal di rumahnya. Dan saya lihat rumah tangganya selama 1 minggu. Saya bilang sama diri saya mau apa yang dia punya dalam rumah tangga. Itu namanya dampak. Itu pendeta nggak ngajak ngomong soal kerohanian. Dia hormati tamunya, tamu orang muda. Tapi melalui hal tersebut, itu luar biasa. Teman saya di Karawaci pergi ke rumah sakit. Saya mau doain jemaatnya. Ranjang sebelah, dia terus bilang gini, Pak, boleh nggak saya didoain? Oh boleh. Tapi saya orang muda, nggak apa-apa saya doain. Didoain lah ya. 2 minggu kemudian, 5 orang hadir di gereja minta ketemu Pak Pendeta. Si bapak itu, yang sakit itu, istrinya sama 3 anak, minta dibaptis. Jadi, teman saya nanya, kenapa? Dia bilang begini, Bapak kan ingat saya 2 minggu lalu di rumah sakit. Begini, dia bilang, saya kan minta didoain. Dan Bapak setuju. Saya udah bilang, saya bukan Kristen, Bapak tetap doain saya. Di situ orang itu hatinya tersentuh. Saya mau jadi Kristen, 5 orang minta tolong dibaptis. Nah itu dampak dari kesaksian berupa suatu tindakan nyata Bapak Ibu sekalian. Ya. Terakhir, yang keempat, dampak itu muncul dari doa. Nah ini yang orang sering anggap remeh. Doa itu nggak seperti orang makan, sekarang makan, sekarang kenyang. Doa itu kadang-kadang perlu dilakukan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru dampaknya kelihatan. Saya doakan papa saya 36 tahun. Selama 36 tahun saya mendoakan dia dan gak ada sama sekali breakthrough. Sampai suatu hari saya diundang ke Bengkayang. Ada acara Natalan. Saya pergilah bawa istri anak saya. Kebetulan kalau Bapak Ibu orang dari Kota Barat tahu Bengkayang dari Pontianak 4 jam naik mobil masuk ke hutan. Saya pikir bagus buat anak-anak saya nih. Anak-anak ikut, oke? Menderita, nggak apa-apa tuh naik mobil kok ya, nggak disuruh jalan kaki. Nah, kemudian sampai di Bengkayang pulang saya mampir ke rumah di Pontianak. Kemudian saya papa saya umur 94 tahun waktu itu. Saya nggak sadar bahwa sebentar lagi akan pandemi. Saya nggak tahu bentar lagi ada pandemi, saya nggak akan ketemu dia lagi. Tapi saya merasa saya belum ngomong. Jadi saya ngomong sama bapak saya, Pak, ada nggak mau ngomong apa sama saya ini? Kata bapak saya, anakku itu ada satu yang pendeta, yang mana ya? Aduh Tuhan Yesus. Ini. Oh ya, oke ya. Nah, kalau mau apa-apa ngomong ya Pak ya. Iya. Mau ngomong apa? Dia bilang berapa bulan lalu papa itu mendadak nangis heboh bikin orang satu rumah kaget. Oh ya, dia bilang. Saya udah tahu sih. Oh ya, oke. Kenapa nangis? Saya bilang gitu. Hidup manusia, lahir, besar, tua, meninggal. Kenapa begitu ya? Pertanyaan dalam sekali ini, filosofi. Saya baru sadar, papa saya takut mati. Jadi saya bilang, ada caranya Pak, supaya ketika papa jalanin hidup ini begitu panjang umur papa. Saya bilang, 94 tahun loh, saya bilang Pak, nggak banyak orang segitu kan. Saya bilang, ini umur panjang sekali, terima kasih kepada Tuhan. Iya, terima kasih kepada Tuhan. Oke, saya bilang, gimana caranya supaya nggak takut? Saya bicara soal sorga, saya gambarkan keindahan sorga sedemikian rupa. Terus saya bilang suatu hari ya Pak ya, nanti papa udah lemah. Saya bilang, nggak bisa papa, waktunya dicabut. Ketika papa percaya kepada Yesus, papa percaya waktunya berangkat, papa dijemput loh, nggak usah bingung mesti naik apa, caranya gimana, tinggal ikut saja. Jadi bagaimana nih, mau percaya apa enggak? Iya mau percaya. Oke, yuk kita doa Pak. Saya pimpin papa saya terima Yesus. Ya, setelah itu Pak, saya tanya papa saya, mau dibaptis nggak? Kalau enggak, aku baptis sekalian.
Dia bilang entar aja, kita tidak pernah mengira itu pertemuan terakhir. Karena begitu saya kembali ke Jakarta, itu bulan Desember, Maret sudah semua sudah kacau balau dunia, ya pandemi demikian beratnya. Lalu kemudian Mei kemarin waktunya terakhir, dia nggak mau makan lagi, dia nggak mau keluar kamar, nggak mau buka toko, nggak mau apa-apa. Akhirnya dia berhenti makan. Saya tanya anak saya sekolah dokter di Australia, saya bilang, si Akong berhenti makan. Oke, kenapa tuh? Dia bilang, oh, 1 week, tinggal seminggu aja. Waduh, ya tinggal seminggu? Iya, seminggu aja. Gimana caranya perpanjang umur si Akong? Cuma satu, infus dia. Dia diinfus, cuma perpanjang 2 minggu. Ya, kemudian dia berangkat. Ya. Dan tapi saya bersyukur sekali bahwa doa 36 tahun itu akhirnya kelihatan hasilnya. Jadi orang yang pernah meremehkan doa. Nah, saudara sekalian, Corrie ten Boom itu amatan dari Belanda itu bilang gini, doa itu adalah pindah lokasi. Luar biasa ya. Anda ketika doa itu Anda pindah lokasi. Dari lokasi ketidakmungkinan kepada lokasi kemungkinan. Anda kalau doa itu pindah lokasi dari lokasi minus menjadi lokasi plus. Anda itu pindah lokasi ketika berdoa. Jadi dia perlu sadari bahwa ada tempat tertentu yang kita tidak bisa datangi kecuali melalui doa. Doa menembus batas-batas, menembus negara, menembus yang namanya benua. Doa membuat kita bisa masuk tempat-tempat yang biasanya kita nggak bisa masuk. Istana kita nggak bisa masuk, tapi doa kita tiba di masuk ke istana, masuk ke kamar tidur orang, saudara sekalian. Itu dampak terakhir, saudara sekalian, yaitu dampak itu muncul dari kuasa roh. Nah, jelas dalam pelayanan Tuhan Yesus kita bisa lihat begini, umpama contoh di Kisah 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38 itu dicatat demikian. Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi ketika kuasa roh itu bekerja, maka yang biasa-biasa itu menjadi sangat amat luar biasa. Saya kasihkan contoh, saudara semua sudah tahu yang namanya gerakan Pentakosta di Jalan Azusa. Nah, dari situlah kita hari ini terima berkat besar karena Azusa. Dari Azusa itu dikirimlah hamba Tuhan termasuk ke Indonesia untuk membawa api Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan bahwa orang yang dipakai memunculkan api itu adalah seorang gambar berikut ya. Saudara perhatikan orangnya ini. Okay? Orang itu penampilannya itu nggak ada apa-apanya. Oke, tolong slide berikut yang dimunculkan. Ya. William Seymour ini matanya itu buta sebelah, saudara-saudara sekalian. Dia buta sebelah. Dan dia orang yang awalnya itu buta huruf. Bajunya, penampilannya itu kampungan banget. Ini orang datang ke Los Angeles, diundang, dan tanpa dia sadar pada hari itu, dia terima kuasa. Ya. Dan dia dipakai Tuhan mengubahkan dunia melalui jalan Azusa. Seseorang yang matanya buta sebelah, pendidikannya nggak banyak sekali, korbannya itu saja, dipakai oleh Tuhan mengubahkan dunia. Jadi saudara sekalian, dampak itu muncul ketika kuasa Roh Kudus itu bekerja. Tapi saudara saya mau tunjukkan satu orang lagi yang dampaknya tak tertandingi. Slide berikut. Slide berikut, saudara sekalian. Ini dia, Yesus Kristus. Itu kata Roma pasal 5 ayat 15. Jauh lebih besar lagi. Kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dialah, saudara-saudara sekalian, yang mengubahkan segala-galanya. Dan kepada Dia saja kita menyatakan hormat kita dan sembah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih pada pagi ini Tuhan Yesus, yang karena karya-Mu yang agung di kayu salib dan karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati, kami ada pada hari ini. Pertemuan meeting pada pagi ini Tuhan di tempat ini, itu semua terjadi dalam nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah alasan kenapa kami hadir di sini pada pagi ini.
Tuhan, hamba mohonkan satu hal, supaya setiap kami yang hadir di sini pada hari ini, termasuk yang mengikuti ibadah melalui YouTube, itu semua boleh terima satu hal, kuasa roh yang memampukan kami untuk menjadi alat Tuhan, mengubahkan dunia di sekitar kami. Terima kasih buat semuanya itu. Terima kasih. Kami bersyukur. Tapi dalam nama-Mu yang kudus, kami akan Tuhan pakai jadi berkat besar. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan.